biasanya sorry bang, orang-orang yang kritis memang bagus, tapi kadang-kadang datanya kurang. Sistem demokrasi di Indonesia saat ini jauh dari Pancasila sih sebenarnya. Kalau misalnya gue mau masuk ke partai, apa manfaatnya? Jadi coach mau masuk Partai Gerindra? Hari ini bahagia banget ketemu Bang Vasco. Vasco Rusemi, dahsyat. Gue macan idealis. Bangga banget gue sejajar sama beliau gitu. Asik. Keren. Gue ini serius banget bang studionya, keren. Iya, ini mahal nih pasti. Ini enggak lah. Kalau mahal sih enggak. Ya enggak. Tapi... Atau kan ada logo yang sebelah situ tuh. Ini makanya jadi mahal. Yang mahal ya. Gimana bang kabarnya? Sehat bang. Jadi aktif apa sekarang? Ya masih sejauh ini masih main YouTube. Main YouTube ya? Masih main YouTube. YouTube kan hobi buat gue bang ya. Hobi ya, di DPR juga. Ya sama dagangan ya. Bisnis adalah. Kita ini dulu ya, kita quiz dulu nih. Ini gue nggak pernah ada quiz kayak begini nih. Langsung dijebak kita di awal. Langsung. Oke. Bang, gue jawaban cepat aja ya. Pengusaha atau politisi? Nah, repot tuh. Karena darah gue juga sebenarnya pengusaha dan politisi gitu loh. Dua-duanya ya? Iya. Kalau suruh pilih apa? Pengusaha, politisi? Aduh, politisi ya. Politisi ya? Oke. Konten kreator, politisi? Mati lah, ini canggih bener emang coach ini ya pertanyaannya. Ini di Macan Idealis gak ada yang bisa bikin pertanyaan kayak begini-begini apa? Bener-bener susah memilih loh. Politisi bang. Politisi. Oke. Pengamat, praktisi? Praktisi dong. Oke. Gue gak suka ngamatin doang. Jokowi kalah, Jokowi Ma'ruf Amin. Mati. ini bayar di TikTok nih tapi repot nih. Tenang, ada nomornya, ada ini. Oh, ada counter ya. Jokowi kalah, Jokowi Amin. Oke. Karena Pak Prabowo sekarang bergabung di Jokowi Amin ya Jokowi Amin. Iya. Oke. Aman kan juga aman. Prabowo atau Anies? Pasti itu tanpa berpikir Prabowo. Oke, mantap. Wah ini takut ya. Enggak, emang tanpa berpikir kalau itu tanpa berpikir ya. Iya. Kalau gitu kalau Prabowo Puan ya udah pasti. Pastilah. Pak Prabowo. Oh, gua kira presiden. The next president. The next president yes. Ya. Mantap. Ganjar, langsung Anies. Kampanye gue di sini. Iya, ini nggak boleh nih sebenarnya kan kampanye. Ntar dilarang nggak bang? Ntar wajahnya muncul. Aman. Ganjar, Anies. Aduh. Ini bener-bener kayak gini-gini biasa gue ngejebak orang, gue kena jebak sekarang ya. Emang nggak enak ya ternyata bang itu jebak. Gak enak ya. Aduh, gue pilih atau boleh nggak bang? Gue pilih atau aja lah bang. Atau oke. Milih presiden berdasarkan usia atau pengalaman? Berdasarkan usia atau pengalaman? Ya pasti pengalaman lah bang. Pengalaman. Oke. Track record, visi misi? Track record. Ya. Partai politik independen? Partai politik. Ya. Hukuman mati atau penjara seumur hidup? Ya, penjara seumur hidup ya. Penjara seumur hidup, jangan hukuman mati ya. Wah, hak asasi manusia. Mantap. Hari ini kita tuh topiknya membahas tentang leadership dan politik. Ini kenapa di depan ya? Bisa emang begini di depan nih. Kalau gue di belakang biasanya. Ini spesial. Oh gitu ya. Spesial. Buat tahu ini framingnya kemana nih kita. Iya. Gitu. Gue tuh pengen belajar banyak loh sama coach sebenarnya. Membuat konten yang bagus, yang rapi. Runutan. Enggak, kalau gue kan asal-asalan bang. Jadi bener-bener nggak asal-asalnya 1 juta subscriber. Beneran bang, gue tuh hobi doang asal-asalan banget gue bikin YouTube. Yang penting tujuan gue bikin YouTube bang, sebagai media silaturahmi gue bisa ketemu siapa aja. Bener. Yang gue mau. Udah itu doang. Bener. Sebenarnya. Ya efek sampingnya ada lah. Ya. Yang lain gitu kan. Efek sampingnya. Tapi tujuan utamanya itu. Kalau gue pengen belajar tuh dari cara menggalinya. Oke. Keren. Cara gali siapa bang? Lu? Enggak bang, gue masalah-asalan. Gue anak teknik bang, bukan anak ini bukan teknik, ini gaya
Politikus sih begini Politisi. emang. Asli. Bisa gali sampai ISIS bisa kebongkar itu. Pasti ada risetnya, pasti ada ada tekniknya, itu keren. Iya. Coach Tom harus main ya ke kandang macan ya. Oh iya, Iya. kalau diundang. Weh, pasti dong. Langsung kita undang, jadwalin. Asik. Siap. Jadi hari ini gue mau bahas mengenai leadership dan politik. Ya. Nah, kalau Bang Vasco punya idola presiden favorit nggak? Ada pasti. Siapa? Bapak Haji Muhammad Soeharto. Wih, kenapa? Apa ya Bang? Gue kadang-kadang kalau ditanya kenapa itu sulit gue jawab dengan singkat itu loh Bang. Jadi intinya Soeharto keren banget. Kalau buat dia harus disingkatin ya Bang. Iya. Karena beliau ini buat gue apa ya? Seorang yang bukan siapa-siapa menjadi siapa-siapa tanpa pencitraan yang berlebihan pada masa itu, dengan gaya kepemimpinannya yang solid betul. Orang-orang bisa dibuat tertib sama dia. Negara yang tadinya benar-benar lagi hancur-hancurnya digantikan kepemimpinannya, akhirnya bisa drastis berubah jadi negara yang luar biasa, macan Asia kita dikenal. Kalau sekarang beliau balik memimpin, apa kira-kira yang berbeda? Gini, pasti kalau bicara Pak Harto ya, setiap manusia punya kurang dan lebih Bang ya. Ya. Pasti punya kurang dan lebih. Nah, beberapa kekurangan Pak Harto nggak bisa kita pungkirin juga, memang ada pasti. Tapi kadang-kadang karena kita sudah menyebut nama Pak Harto, orang berpikirnya ke negatifnya. Padahal banyak banget positifnya yang menurut gua. Ini boleh kita ngomong lu gua Bang ya? Boleh. Kayaknya resmi banget gitu. Menurut gua itu terlalu apa ya Bang ya? Terlalu dibesar-besarkan hal yang negatifnya gitu loh. Padahal hal positifnya jauh lebih banyak banget Pak Harto. Oke. Apa yang Pak Harto miliki yang mungkin ada di Pak Jokowi? Ada nggak? Ada juga. Kalau gue lihat tanpa ini ya Bang ya, tanpa harus kita membanding-bandingkan satu sama lain, Pak Jokowi punya karakter kepemimpinan yang menurut gue cukup berani mengambil resiko. Jadi beliau itu banyak ya keputusan dia ya yang menurut gue ini beresiko kalau diambil, dia ambil itu gitu. Nggak populer ya? Ya nggak populer, walaupun hobi juga populer Pak Jokowi. Hobi juga. Pencitraan ada juga. Hobi juga ada juga Kak. Tapi beliau juga berani untuk memutuskan itu gitu. Contohnya apa? Kayak waktu PPKM dulu. Pas Iya. PPKM itu ya. Itu dia dilawan loh, ditentang loh sebenarnya sama masyarakat. Lingkarannya. Termasuk kita juga kita nentang gitu kan. Tapi dia tetap tegas kan. Iya. Ya pemimpin kan kalau pada saat dia mempunyai pertimbangan yang mungkin sudah helikopter view Bang. Mungkin jauh dibanding yang mengkritisi. Mungkin ya. Iya. Karena kadang-kadang gua mengalami proses selama gua berkecimpung di dunia politik praktis. Kadang-kadang biasanya sorry Bang. Orang-orang yang kritis memang bagus, tapi kadang-kadang datanya kurang. Gitu loh, datanya kurang. Makanya di saat ada keputusan yang penting harus diputuskan dari seorang pemimpin itu, pasti harusnya sudah mempertimbangkan beberapa faktor, variabel-variabel penentu keputusan. Iya. Itu Bang ya. Dan ini kalau misalnya memutuskan ini pasti serangannya ke sini, memutuskan ini serangan ke sini. Dua-duanya pasti beresiko dan mungkin ada manfaatnya. Dia akhirnya bisa mutusin dengan tanpa keganggu. Walaupun memang ada sekali-sekali ada meleset-meleset gitu ya. Ya oke lah. So kalau melihat dari masa depan Indonesia dengan Abang seneng banget muji-muji Pak Jokowi kayaknya di sini Bang. Enggak. Gua lagi ngomongin soal ini nih. Jadi kalau dari masa depan Indonesia sebetulnya ada nggak sih ideal karakteristik untuk mimpin negara, karakteristik manusia kita gitu? Gini Bang, kalau menurut gua Indonesia itu pada dasarnya bukan satu kesatuan. Pada dasarnya itu dipaksakan menjadi satu kesatuan ya memang sulit. Tapi akhirnya kita ya alhamdulillahnya founding father kita membuat sebuah ramuan yang memang udah sangat luar biasa, Pancasila itu dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, membentuk apa ya, para pemegang power system yang sudah ada sebelumnya itu menurunkan egonya dan menyerahkan kepada negara. Dan ini buat gue yang suatu hal yang memang harus sangat masih terus diapresiasi. Jangan juga kita lupain jasa-jasa para raja-raja, sultan-sultan yang dulu yang akhirnya menyerahkan. Jadi Indonesia itu bukan hanya satu suku loh. Walaupun mayoritas satu suku ya, mayoritas. Betul. Tapi kita juga harus hitung berapa aset misalnya.
dari kerajaan atau kesultanan di Sulawesi yang wilayah kekuasaannya sampai ke Papua segala, Ternate, Tidore, dan kerajaan-kerajaan di Sumatera banyak yang besar-besar itu sekarang mulai dilupain gitu loh Bang. Mulai dilupain. Padahal seberapa ininya mereka menyerahkan juga. Bukan cuma satu kerajaan di Pulau Jawa yang menyerahkan asetnya dan hartanya kepada Republik ini, tapi banyak semuanya. Banyak banget. Nggak terceritakan ya sekarang. Iya, nggak terceritakan dan lebih sering mungkin kurang dihargai. Gitu loh. Makanya dulu kalau mungkin Abang inget, kalau pernah nonton Macan Idealis, gue senang banget ngangkat konten-konten yang sejarah-sejarah yang memang untuk ngangkat harkat dan martabatnya sejarah itu sendiri gitu loh. Dari sisi yang mungkin jarang dibahas di publik atau di bangku sekolah. Oke, apa kira-kira yang harus diingat oleh anak-anak muda sekarang nih? Nah, jadi teman-teman nih perlu tahu ya, kalau poin-poin yang sejarah ini sebenarnya banyak berbagai macam faktor ya Bang ya. Ya, sejarah ini punya penguasa. Pasti punya penguasa. Bisa kita lihat sejarah misalnya ya 3-4 tahun yang lalu aja misalnya. Variabelnya banyak banget kan Bang. Menurut versi A, yang pemilu yang menang si ini, yang ini curang. Begitupun sebaliknya. Kalau seandainya memang akhirnya sejarah ini diputuskan oleh siapa, penguasanya ya pasti ya versi yang penguasa kan. Versi yang non berkuasanya pasti tidak akan dituliskan di situ. Nah, itu yang gue lihat itu pun baru sejarah 2-3 tahun yang lalu yang memang bisa dikonfirmasi oleh para pelaku sejarahnya. Kita nggak hitung gimana sejarah-sejarah memang sudah tidak bisa terkonfirmasi dari sejarahnya, dan itu yang menurut gue senang mengangkat dunia tersebut. Memang sedikit konspiratif jadi orang berpikirnya, tapi buat gue itu penting buat kita melatih kreativitas kita dalam meramu rangkaian sejarah. Kira-kira menurut logika kita apa yang paling tepat di situ. Kayak jadi gitu, secara dari sejarah pemimpin kita dari raja-raja sampai ke mereka menurunkan ego, mau menyerahkan ke jadi negara kesatuan Indonesia gitu ya. Dibutuhkan pemimpin seperti apa yang membuat negara ini bisa kuat bersatu? Iya. Pasti pemimpin yang bisa masuk ke semua golongan sih ya. Masuk ke semua golongan ya. Dan pemimpin yang bisa dihitung dan dianggap, ditokohkan di semua golongan itu. Dan pada saat itu memang ada pemimpin sekaliber Bung Karno. Dan jangan kita lupakan di sekeliling Bung Karno ada orang-orang top juga di sekelilingnya. Bung Hatta, Tan Sarir, Tan Malaka, dan lain semua itu yang akhirnya ikut juga melobi kekuasaan itu, yang mengumpulkan semua golongan-golongan Indonesia. Akhirnya kita bisa duduk bersama dengan kepentingan bersama. Bang, gue agak merinding sebenarnya di saat gue selalu bahas mengenai pemilik power system sebelum NKRI ini yang memang harus kita hargain banget. Yang sering banget kita lupain Bang. Kadang-kadang orang yang baru berjasa main mandi lumpur aja udah sangat dihargain, tapi kita lupa ada yang lebih sorry dibanding yang mandi lumpur, jauh kalian lebih berharga yang ini. Walaupun kalian viral ya, tapi nggak ada apa-apanya dibanding mereka itu. Dan kita tidak lagi, menurut gua ya Bang ya. Tapi ntar kepanjangan. Poinnya pemimpin tadi pertanyaan Abang, pemimpin yang paling cocok adalah pemimpin yang bisa masuk ke segala golongan dan juga tidak terlalu menonjolkan ke satu sukuan gitu loh Bang. Kecewa nanti suku-suku yang lain. Jangan Indonesia dianggap cuma satu suku aja karena mayoritas, yang lainnya nggak dianggap gitu ya. Ya pembangunan jadinya berfokus ke satu tempat aja. Ya memang harus merata lah kita. Gue nggak tega begini, gimana Bang? Lu sebagai raja dulu misalnya, belum tentu lu kalau misalnya gue jadi raja gue mau bergabung. Iya benar. Kita raja punya kekuasaan, punya harta, punya wilayah semua, punya rakyat, kita mau serahin, punya rakyat yang memang udah cinta sama kita. Oke, akhirnya kita perintahkan rakyat kita bergabung dengan NKRI. Ini nggak cuma satu kerajaan Bang, banyak kerajaan yang bergabung, yang kecil-kecil sampai yang besar-besar itu kan. Apa yang terjadi dengan kerajaan-kerajaan kecil yang sekarang bentuknya adalah kelompok-kelompok masyarakat yang mungkin nggak setuju dengan pemerintah, nggak setuju dengan kebijakan, kan sekarang juga ada dari raja-raja kecil ya. Iya, raja-raja kecil gimana maksudnya Bang? Ya, raja-raja kecil yang memang mereka punya kepentingan mungkin
atau kepentingan bisnis. Iya. Di saat raja-raja kecil itu di saat punya kepentingan positif maksudnya atau negatif? Negatif dan positif. Negatif dan positif. Ya kalau mau dibandingin sama yang raja-raja dulu ya nggak ada apa-apanya. Nggak ada apa-apanya. Apa yang udah kalian korbankan untuk bangsa ini gitu kan istilahnya. Kalau bicara konspirasi, mungkin pernah dengar cerita-cerita tentang apa yang terjadi dengan penggulingan Pak Harto waktu itu. Ada nggak apa sih sebetulnya menyebabkan Pak Harto itu sampai terguling pada saat itu? Ini banyak versi sih sebenarnya. Itu dia. Kalau gue melihatnya Bang ya, gini, Pak Harto itu di saat beliau gini, ini bicara konspirasi. Iya, konspirasi. Bicara akhirnya teori yang belum tentu bisa dibuktikan. Belum tentu bisa dibuktikan. Jadi gini, gue melihatnya pemerintahan Pak Harto itu memang pada saat di akhir-akhir itu, di saat memang Indonesia lagi maju-majunya itu, mulai penurunan itu mulai pada saat Pak Harto tuh dekat dengan Islam, dengan kelompok Islam. Menurut gua, ini bacaan gua Bang ya. Di saat Pak Harto mulai dekat dengan kelompok-kelompok Islam dan ya kita kalau mau bicara pemimpin Bang ya, misalnya kita mau jadi ketua RT, itu kan ada juga RW yang membackup kita, misalnya gitu ya. Nah, bicara konspirasi sampai terus ke atasnya, bicara menjadi seorang presiden, mungkin yang tidak bisa dibuktikan juga. Ada juga backup adik kuasa yang lain. Nah, menurut gue Pak Harto di saat itu beliau sudah ingin memutuskan bahwa Indonesia pengen berdiri sendiri. Karena dia sudah cukup lama berkuasa dan pengen coba membuktikan kepada dunia, gue bisa tanpa kalian kok. Nah, nilai disitulah menurut gue mungkin ternyata adalah goncangan yang besar langsung. Gitu ya. Itu kesimpulan gue Bang ya akhirnya ya. Tapi pasti tadi tuh bicara kekuasaan berarti raja-raja eksternal yang di luar dari negara kita juga pasti ada pengaruhnya gitu ya? Ya eksternal ya, eksternal ya, pasti ada ya? Pengaruhnya. Ya raja-raja eksternal yang kadang-kadang ini yang di luar ya, di luar ya. Kadang-kadang yang di luar sistem itu gerecok kan lebih parah kalau mau gerecok. Benar. ada baki, udah ada ikannya tuh, ikan apa tuh istilahnya, ikan cepat sama ikan cupang gitu kan. Nah kita di luar enak tuh gocok kayak kan. Nggak ada risiko. Di saat mereka gua udah berkuasa di sini, sebelahnya dia udah berkuasa di sini. Dikacak-kacak dengan segala macam sumber daya yang kita punya, baik intelijennya, baik uangnya dan lain-lain, kita bisa ngacakin sistem ini. Dan makanya menurut gua sistem demokrasi di Indonesia saat ini jauh dari Pancasila sih sebenarnya. Gitu ya. Kenapa? Aduh. Gini Bang, ya kita punya nilai sila ketiga Persatuan Indonesia ya. Yang memang tadi gue bilang ada faktor eksternal di luar negara kita ini yang pengen kita terus berperang, pengen kita terus nggak akur gitu loh, pengen berantem terus. Kayak misalnya nilai persatuan kita udah nggak ada Bang. Sekarang kita duduk satu tongkrongan, beda pilihan pilpres, beda pilihan pilkada, berantem. Bisa berantem. Suami istri berantem Bang, gara-gara pilpres, gara-gara pilkada, gara-gara pilkades, sampai cerai, terus apa namanya keluarga sampai keluar dari grup. Men, apa itu lebih penting gitu loh. Maksud gua, ini kan kita punya nilai luhur persatuan itu yang harus kita jaga. Dan belum lagi bicara hikmat berkebijaksanaannya ya, Bang. Nanti sila keempat dan sila kelimanya itu jauh dari ini sekarang kita. Kita memilihnya terlalu one man one vote, yang bahkan Tuhannya demokrasi di Amerika aja nggak one man one vote. Untuk dia masih pakai sistem yang terbagi dari beberapa wilayah gitu jadinya kan Bang. Ini kita terlalu ekstrim menurut gua, dan ini bacaan gue. Ini ada yang pelihara. Justru itu. Di luar inilah, di luar. Itu yang gue pengen tahu. Nggak pernah terjadi sebelumnya loh. Ya. Sebelumnya dalam kalau dulu pemilu memang lu umur berapa sih? Gue sekarang 36 nih Bang. 36 ya? Iya, 36. Oh, jadi lu pernah ini nggak? Pernah waktu masih 3 partai lu udah nyoblos dong? Belum. Lo belum ya? Belum. Oh, lu belum ngalamin ya? Lu nggak ngalamin? Belum. Nah, itu tapi lu nonton 98, dong. kita aktivis 2000-an. Kalau gua ngalamin. Iya. Kalau gua ngalamin dulu generasi 98. Ya, generasi gua udah tua ya. Gua 92 udah kerja soalnya. 92 udah kerja, dan kerjanya waktu itu di BUMN lah kalau sekarang. Itu kita kalau nyolok, lu salah nyolok ketahuan. Gue nyolok
Ya, PDI bisa lo gitu nyolok ya, merah P3 gitu ya. atau nyolok, gue harus nyolok kuning. Oke. Gue nyolok yang lain langsung ketahuan, langsung dipecat. Oke. Nah, berarti kan itu sebuah sebuah cara untuk bisa mengendalikan ya kan kekuasaan. Nah, kalau sekarang itu pakai apa sih untuk mengendalikan itu atau untuk merebut kekuasaan? Apakah dengan buzzer efektif nggak sih buzzer itu? Jadi gini Bang, gua kadang-kadang melihat gini ya. Kita tuh sebenarnya nilai-nilai luhur Pancasila kita itu kita harus percaya dengan sistem keterwakilan. Kita harus bisa memilih dengan hikmat dan kebijaksanaan di saat kita atau sebuah golongan itu, misalnya Bang ya, sebuah golongan itu sudah memutuskan untuk kita memilih siapa pemimpin yang ini atau siapa partai yang ini. Gua rasa harusnya ya Bang ya, suara satu orang coach, gua nggak setuju kalau disamain sama suara satu orang muridnya. Karena ilmunya belum nyampe. Betul. Sorry Bang, pada saat mungkin Abang masih memilih, mungkin kadang-kadang pertimbangannya jauh lebih tinggi. Iya. Di saat pemimpin Abang di situ ada. Betul. Helikopter view dia lebih luas. Benar. Mungkin Abang dengan sisi emosional aja, gue memilih yang ini. Akhirnya jadi nggak boleh karena terpaksa milih yang ini. Di saat sudah ada, menurut gue Bang ya, walaupun secara iklim demokrasi ya itu mungkin salah. Iya. Tapi bicara sistem yang harusnya berlaku sama Indonesia itu emang harusnya itu nurut dengan seorang pemimpin lokalnya gitu loh Bang. Betul. Ya itu yang namanya keterwakilan, yang namanya apa ya? Ya, oke lah. Paham maksudnya Bang ya? Paham. Tapi dalam kondisi yang sekarang ini ya istilahnya tuh perpecahan, ya kan? Dijaga terus perpecahan itu. Apa Dulu ada DVD di MPRA, sekarang ada one man one vote. Iya, apa sih sebetulnya yang dicari? Yang dicari sama siapa, Bang? Ya para pemelihara perpecahan itu. Iya, menjaga ketidakstabilan Indonesia di saat misalnya ya, mungkin pada saat nanti suatu saat pemimpin kita yang agak nggak mau nurut juga misalnya kayak model Pak Harto di akhir kebijakannya, mungkin dengan gampangnya diadu domba lagi di bawah, kan dengan serangan bawah aja selesai. Tapi buzzer bisa main. Kalau hitung-hitungan yang memelihara itu dari luar, dari dalam, dari mana tuh? Siapa yang punya kepentingan itu maksudnya? Ini di pinggir jurang sekali pertanyaannya. Ya, gini loh Bang. Gue tetap percaya ada negara-negara adik kuasa atau mungkin non state atau mungkin kekuasaan yang jauh lebih besar dibanding itu yang punya kepentingan bisnis kah atau kepentingan politik kah di dunia. Yang juga memang punya kepentingan besar di Indonesia. Dia tetap harus memastikan Indonesia bisa gua kendalikan, kan gitu. Dan disinilah butuhnya pemimpin yang memang perlu, ya namanya politik juga jangan berarti kita ada gerbong besar itu kita tabrak begitu juga nggak bisa. Kita harus juga pintar bagaimana kita melobi mereka atau mungkin ya selama kita untung juga ya Indonesia untung kenapa juga enggak, enggak gitu. Iya. Sejahtera. Nggak harus tangan besi banget gitu loh. Betul. Jadi kalau nggak bisa tangan besi ya udah mati semua. Tapi benar, itu pertanyaan gue berikutnya. Sebetulnya kita tuh harusnya mencari pemimpin yang berani, ya kan? Atau kita mencari pemimpin yang kompromi. Dua-duanya harus dikombinasikan, Bang. Atau dua-duanya. Dua-duanya nggak bisa juga berani tapi tolol gitu kan, atau kompromi tapi bangsat berkorban gitu, misalnya kan nggak bisa juga. Nggak jadi bisa. harus punya kepentingannya terhadap bangsa ini sih sebenarnya. Memang dia peduli apa enggak. Kadang gini ya, sekarang ini kan memang terus orang ini berdebat di netizen khususnya, berdebat di publik, berdebat di sosial media itu bukan atas dasar berpikir jernih gitu Bang. Berpikirnya lebih ke emosional. Sangat emosional banget di saat misalnya gue udah suka sama Pak Tom, pokoknya Pak Tom misalnya kencing di pinggir jalannya dibilang bagus. Misalnya kan gitu Bang. Dan akhirnya berperang yang gak penting. Tapi hebatnya ya, itu sebetulnya kan sesuatu kalau kita pakai buat bisnis keren banget kan ya. Bikin orang fanatik dengan produk. Keren ini sih. fanatik dengan sosok. Ada ilmunya gak sih? Ada. Apa ilmunya? Dulu itu kan memang kebetulan di BPN 02 gue pegang itu Bang, pegang penggalangan opini. Sampai sekarang gue ketua bidang penggalangan opini di. Ajarin gue dong. Ya salah satu. Biar gue bisa bikin kayak gitu. Ya salah satu ilmunya, bukan salah satu ilmunya, salah satu caranya ya memang mengendalikan fundamental manusia di saat apa itu? Nggak apa-apa gue ngomong di sini. Nggak apa-apa lah. Jadi di saat ya bisa dengan uang atau bisa dengan pendekatan yang lain, pendekatan yang bisa lebih ke arah itulah gitu. Bisa lah Bang. Bisa ya. Bisa. Tapi akhirnya gue menyimpulkan, loh
kalau kita aja bisa bermain di wilayah itu, pasti yang di atas ini, yang punya power jauh lebih besar itu, yang di luar negara kita ya, lebih mudah dengan segala macam infrastrukturnya, infrastruktur ya kan, segala macam sumber dayanya, perusahaan di mana-mana bisa menyusupkan ke media, ya sangat bisa banget. Loh kita aja bisa kecil-kecilan gitu main, istilahnya Bang iseng nih kita, misalnya kita bikin Pak Tom jadi busuk lah, sebentar lah kita bikin bisa tuh Bang. Cepet tuh ya? Bisa. Kalau mau busukin orang paling gampang. Meskipun belum tentu benar tuh. Iya, orang udah percaya aja udah sama siapa yang ngomong nanti kan, atau kita bisa ada polanya kan tuh ada Bang. Dalam pola apa namanya? Black campaign ya. Penggalangan opini ya bisa dengan black campaign, ada juga yang dengan white campaign, ya macam-macam lah. Oke. Tapi gue tidak lakukan ya black campaign itu ya, tidak gue lakukan. Gue selalu white campaign. Selalu white campaign. Iya, harus gitu ngomongnya. Gak boleh black campaign bro. Ini gara-gara one man one vote nih jadi begini. Karena gini loh, perdebatan kita ini Bang selalu berdebatnya di hilir. Iya. Kenapa sih hulunya gak dirapiin gitu loh? Iya. Hilir, ya gak akan selesai kalau ributnya hilir mulu. Betul. Ribut ini, receh bos. Memang harus. Ya gue kadang-kadang gue salut sama Gus Dur ya. Gus Dur kan berani tuh ngeluarin dekret. Dedang. Memang tumbukannya jauh lebih besar saat kita mau merapin sisi yang hulu ya. Tumbukannya besar banget, tapi efeknya jauh ngerapin hilirnya kan akhirnya. Sekarang kita kembali ke pemerintah 2024. Ya. Apa yang Bang Fasko lihat tentang leader-leader yang punya plan untuk pasti kan bertarung nanti di tahun politik ya 2024. Sampai hari ini belum ada yang ya istilahnya masih malu-malu semua, nggak ada yang benar-benar ya kalaupun ada yang sudah mendeklar tapi ya kayaknya nggak clear gitu. Apa yang Bang Fasko lihat dari apa yang terjadi nih sekarang? Gue ngeliatnya gini Coach. Jadi kita sudah bersepakat dalam wilayah keterwakilan tadi di Indonesia, dan memang ada partai politik yang mewakili itu gitu Bang ya. Sistem kita sudah membentuk seperti itu. Di saat orang-orang yang sekarang tiba-tiba main populer, tiba-tiba mau maju, menurut gue tuh nggak fair. Lo belum paripurna dalam apa ya, berpendidikan politik. Karena masuk partai politik itu bukan yang sekedarnya masuk gitu aja, enggak gitu juga kan. Ada penggembelengan di situ, ada penggodokan, ada pembelajaran dan macam-macam konflik yang terjadi. Kita jadi punya suatu knowledge yang jauh lebih baik menurut gue dibanding orang yang bergerak. Tadi pertanyaan pertama, independen atau partai politik? Pasti partai politik. Karena kalau gitu caranya besok-besok tiba-tiba ada tuh Bang, ada tiba-tiba tuh nanti yang vokalis band maju jadi calon presiden gitu kan misalnya. Iya. Bukan berarti nggak boleh ya, bukan berarti nggak boleh ya. Di Indonesia boleh gitu loh. Jadi tapi gimana? Tapi jadi aneh aja ya. Iya, lo Bang, ini gue nggak tahu deh, lu setuju resikonya apa apa sih? Resikonya ini Bang, gue muter ke daerah-daerah Bang, gue tanya di situ, lu pilih gubernur siapa ini, mau bupati ini siapa? Ke adik-adik kita nih Bang ya, mahasiswa khususnya, apalagi yang cewek nih. Ini Bang, kenapa? Ganteng Bang, mati. Lu karena ganteng milih pemimpin, Bang. Ini sistem hilir sistem kita yang kayak begini menciptakan hal yang kayak gitu jadinya. Jadi ganteng-ganteng kan orang, makanya foto di billboard tuh mata ganteng-ganteng diedit kan macam-macam. Filternya lo ditipu juga, sampai dibilang ganteng tuh lo ditipu. Gila ya. ini berbahaya. Gila ya. Bahaya. Makanya jangan juga ya harus ada jalur yang menggodok itu, yang akhirnya memutuskan siapa yang menjadi pemimpinnya. Akhirnya kalau Anda mau menjadi pemimpin, masuk partai politik, benahin di situ. Makanya bertarungnya nanti yang diusulkan oleh partai politik. Oke. Bang, kenapa lu masuk ke politik? Kan lu pengusaha, ya kan? Sukses. Iya. Masuk ke politik. Apa triggernya? Gini Bang, gue melihat tadi perbandingannya tadi ya, pengusaha atau politisi. Kalau kita menjadi politisi atau kita bicara, kalau kita punya kekuasaan, kita bisa bantu orang jauh lebih besar dibanding kita cuma punya uang. Ya, ayo gede-gedean deh sebutin siapa nama orang terkaya di Indonesia misalnya Bang, satu aja. Siapalah, si Salim misalnya. Yuk kita gede-gedean. Kalau levelnya Salim berarti levelnya nasional ya. Nasional. Berarti sama Presiden Jokowi misalnya. Iya. Levelnya itu. Atau menteri aja deh, cukup Pak Menteri. Menteri bisa ngarahkan, lu Salim mau ngasih duit berapa ke rakyat? Lu bisa ngasih 100 miliar. Oh nggak bisa dong. Loh, menteri bisa ngasih 1000 miliar misalnya. Iya. 1 triliun anggaran untuk ini.
itu kalau memang nilainya itu bermanfaat, itu sangat jauh lebih besar membantunya. Betul. Tanpa kita harus punya sumber daya yang sebesar Salim tadi kan gitu loh Bang. Gua nggak yakin juga 100 miliar dikasih. Iya. Tapi kita tanpa punya uang segitu, kita bisa lebih bermanfaat jadinya buat orang. Kayak gini Bang, kadang ada kenikmatan di saat kita bermanfaat buat orang. Iya, Itu ada iya, kenikmatan yang nggak bisa kita ceritain Bang ya. Betul. Seneng nih di saat orang terima dengan tangan kita. Tangan kita tuh bukan berarti uang kita dari kantong, tapi dengan kekuasaan yang kita punya. Ya politik, Iya. ya kekuasaan juga nggak haram kok. Banyak kekuasaan yang tujuannya memang yang menarik gitu kan Iya. Bang. Kita arahkan, ini batu sini, batu itu ya, ini batu itu ya. Mereka senyum tuh enak banget loh saya Bang, seneng gitu loh. Dan akhirnya gue memutuskan gue harus punya kekuasaan untuk gue bisa bantu orang. Oke. Inspirasinya dari mana waktu itu? Inspirasinya gini Bang, memang dulu gue punya opa yang almarhum sekarang. Udah dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Beliau memang politisi daerah gitu loh Bang, politisi daerah. Yang memang orang Golkar juga dulu di daerahnya, di Bukit Tinggi gitu kan. Salah satu ketua DPD Golkar di Sumatera Barat lah waktu pada masanya itu. Ya gue ngelihat enak ya opa, nggak kaya tapi dia bisa bantu orang banyak. Dan orang banyak yang akhirnya segan dan hormat sama beliau. Gue ngeliat asik nih. Ya alhamdulillah akhirnya kita levelnya udah di DPP gitu Bang, udah ngalahin opa gitu ya, walaupun tapi di wilayah itu opa itu menurut gua sosok yang sangat dikagumi gitu loh Bang, dengan golongannya pada ya nggak besar lah wilayah provinsi kan. Tapi hebat ya, kalau kita masuk ke politik, maksudnya orang-orang yang masuk ke politik itu pemikirannya langsung beda ya, cara berpikirnya ya. Nggak juga beda sih Bang, sebenarnya sama aja. Lo bercinta juga pakai politik, bisnis juga pakai politik kok. Ya, tapi kan beda. Negara dengan suami istri kan beda. Sama kayak kita bilang kalau misalnya ketemu Coach Tom, pemikirannya beda ya, beda. Dibandingin yang ketemu anak baru pengusahanya, ya beda lah pasti. Ya ada levelnya. Jadi, ada anak-anak muda lah. Itu tertarik nggak untuk masuk politik? Atau seberapa intens mereka saat ini ya istilahnya percaya dengan politik Indonesia? Kalau percaya, gue nggak yakin ya percaya sebenarnya. Karena polanya dibikin begini. Iya. Kita diadu domba mulu, gimana mau kita percaya? Dibikin biar nggak percaya terus orang. Ya selalu begini kan, sistem ini membuat kita jadi nggak percaya sama semua orang. Kita nggak merasa skeptis ya. Ya skeptis. Kita merasa nggak diwakili gitu loh Bang. Ya kalau lo sudah percaya kepada datuk lo, istilahnya, ya percayakan dia, jangan lo protes lagi. Datuknya misal di wilayah kecil gitu Bang ya. Percayakan dia karena dia lebih ngerti dibanding lu untuk memilih siapa di situ. Pasti benar. Itulah Indonesia harusnya ya. Itulah Indonesia. Ini gila ngomong sama bos nih, asik banget. Oke, sekarang kalau bicara soal leader yang dikritik, mengenai kritik, ada banyak sekali yang ya beredar ya aturan-aturan yang baru keluar ya mengenai pemerintah, kritik pemerintah, apa yang Bang Wakso lihat dari situ? Aturannya masih boleh kritik pemerintah kok Bang. Pemerintah masih boleh? Masih boleh dong. Masa nggak boleh dikritik? Nggak bisa gitu juga. Ya kenapa sih timbul kritik? Karena transfer knowledge kepada rakyatnya memang nggak nyampe. Akhirnya rakyat belum begitu ngerti. Akhirnya mereka ngekritik hal itu. Jadi ya harus dimasifin. Rakyat harus ngerti. Di saat gua mengkritik Coach Tom bisa begitu. Kan gua nggak tahu apa isi kepalanya. Jangan-jangan ada pertimbangan khusus yang lain kan. Betul. Nah, yang harus dilakukan adalah Coach Tom harus kasih tahu anak-anak buahnya gitu loh. Timnya harus tahu dong apa yang dilakukan untuk pertimbangan apa. Ya kalau nggak nyampe pasti gue kritik Coach. Oh gini Coach, lu ngajarinnya begini, kenapa lu begini? Nah kan ada sisi yang gua nggak tahu. Baru akhirnya Coach yang menjelaskan, mentransformasikan itu kepada rakyatnya. Nangkap ya Pak? Maksudnya Bang ya? Ngerti ya? Apakah sekarang kritik itu masih artinya relevan? Sangat relevan. Jadi masih. cara orang mengkritik. Iya, karena kita memang harus dikritik karena gini Bang. Karena banyak kerjaan para pemimpin itu pasti dia mungkin banyak juga luput bagaimana meyakinkan rakyat ini biar lu gue bawa di perahu yang benar kan gitu loh Bang. Iya. Harus dikasih tahu, ini perahu kita punya bocor di sini ya, hati-hati lu jangan main di situ. Ini perahu kita punya tujuan ke sini ya, jangan lu pasang lagi bendera, ntar belok ke sini kita. Kita harus jadi pemimpin tuh harus bisa menjelaskan itu kan kepada rakyatnya.
Di lain dari dia pola memimpinnya aja ya. Iya, iya. Bang, budaya di Gerindra dengan kenapa nggak tetap di Golkar? Kenapa nggak ikut OPA? Kan gue dulu di Golkar, Bang. Oh iya Gue pertama kali masuk partai politik pertama itu masuk Golkar ya? Iya. Maksudnya Bukan OPA yang masukin, gue masuk langsung di DPP waktu itu. Oke. Waktu gue kuliah, kebetulan 2009 tuh gue udah jadi caleg termuda di Indonesia. Iya. Caleg DPR RI termuda, lawannya langsung Mas Bambang Susatyo. Bener. Yang sekarang ketua MPR. Ya kalah gue pasti. Ya kan namanya anak kampus, Bang. Di UI kita pakai jaket kuning, ya pakai jaket kuning lagi ke Golkar waktu itu. Dan gue banyak belajar lah di situ, di kampus itu. Di kampus politik menurut gue Golkar pada saat itu. Berproses sampai terakhir gue jadi wakil sekjen di Partai Golkar. Baru karena keluarga Pak Harto membuat partai, gue ikut bergabung di situ. Dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Ya akhirnya karena Partai Berkarya udah selesai waktu itu kan pecah lagi. Partai Berkarya. Oke, tanpa harus mengkhianati Partai Berkarya, gue masuk ke Partai Gerindra yang memang notabene satu garis tebalnya itu manifesto politiknya mirip sama. Oke. Mirip. Kalau misalnya gue mau masuk ke partai, apa manfaatnya? Jadi coach mau masuk Partai Gerindra? Ini Mungkin. jangan dipotong ya. Jangan Coach dipotong, mau masuk Partai Gerindra nih. Apa manfaatnya? Apa manfaat yang bisa didapat dari seseorang yang bisa gabung di partai? Sebagai seorang personal kah atau sebagai personal? Kalau coach ini kan coach Apa Tom sih? ini kan isi kepalanya dagangan nih. Iya, dagangan. Duit dagangan, ya kan, cuan gitu. Iya, cuan. Apa manfaat cuannya gitu? Atau Enggak manfaat hanya itu, tapi untuk personal. personal. Ya pasti networking kita jauh lebih besar ya, Bang ya. Network kita bisa dengan pertama kali gue masuk partai waktu itu, gue bisa kenal banyak orang, gue bisa kenal banyak orang-orang yang mungkin lebih powerful dibanding kita pada saat itu. Dan akhirnya kita bisa terus berjenjang, menyesuaikan tadi yang kita mau di awal tadi, Bang. Kita pengen punya kekuasaan pada levelnya gitu ya, untuk bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, dari sisi network. Kalau dari sisi pendidikannya? Pendidikan politik pasti ada. Memang bukan pendidikan akademis yang di sekolahan gitu ya. Tapi karena menurut gue partai politik ini bukan hanya lab basah, tapi bukan hanya lab kering, tapi juga ada lab basahnya. Jadi kita belajar sesuatu secara teoritis yang kadang juga banyak gak kepake secara teori, dan akhirnya kita masuk ke dalam sebuah laboratorium khusus di situ kan, di partai politik itu. Kita harus coba kalau kita lakukan ini apa yang terjadi, kita lakukan ini apa yang terjadi, bahkan dengan hubungan antar setiap faksi-faksi yang ada dalam partai juga ada kan, bisa kayak gitu tuan. Ya ada konsep berpolitik lah pada saat itu untuk mencapai tujuan yang mungkin baik buat kita, menurut kita gitu. Wah, keren. Jadi pengusaha bagus nggak masuk ke partai politik? Kalau pengusaha masuk partai politik, selama dia niatnya buat cari duit di politik, menurut gue jangan. Oh jangan ya? Jangan. Kalau buat cari duit di politik, lo nggak happy ntar ujungnya. Gitu. Kenapa? Ya pasti akan banyak yang nyikat lo nanti. Kalau lo buat nyari duit. Ketahuan ya? Ya pasti orang tahu lama-lama. Tujuan lo mau ngambil garap ini. Ujungnya nggak happy, lo nggak tenang aja. Kalau pengusaha tapi lo punya jiwa juga pengen seneng berkumpul dalam mengabdi gitu-gitu aneh, orang mungkin bilang lo bullshit ngomong gitu. Beneran gue seneng gitu ngumpul. Ya oke. Tapi bukan buat nyari duit di sini gitu loh. Ya efek samping aja oke lah, Bang. Maksud gue di saat lo akhirnya pengusaha menjadi seorang penguasa, akhirnya punya efek samping, bisnis lo jadi lebih bagus, ya kenapa enggak? Tapi bukan tujuan utamanya. Kayak misalnya gue bikin YouTube Macan Idealis, tujuan gue buat ini dapat efek samping AdSense misalnya, atau sponsor atau iklan-iklan di meja gitu kan, efek samping. Tapi tujuan utamanya gue bukan yang itu. Jadi sekarang bagaimana Partai Gerindra mengatasi edukasi tentang anak-anak muda yang tidak percaya dengan politik atau tidak percaya dengan politikus, sekaligus dengan yang tadi tuh milih karena ganteng? Ya. Apa sih yang dilakukan? Ini kalau bicara, ini disclaimer dulu, ini bukan mewakili partai, tapi secara overall partai-partai pada umumnya lah. Yang pasti bicara konsep mentransfer sebuah gagasan itu kan ada dua pola, Bang. Pola darat, pola udara. Di saat pasukan darat kita nggak disupport pasukan udara, itu juga pasti kurang kuat.
Nah, di pasukan darat itu biasa setiap partai itu punya lembaga penggemblengan yang porsinya lebih kecil lagi. Sayap-sayap partai gitu misalnya ya, yang juga ikut memperkuat partai itu. Nah, itu secara masif di darat terbentuk semua seluruh Indonesia. Lalu beberapa organ-organ lain di partai itu dengan supporting, pasti di udara kita support juga. Gitu kan. Disupport juga bagaimana cara mereka mentransformasikan ilmu yang baik buat rakyatnya, di daerahnya, di wilayahnya, sampai ke tiap-tiap ranting gitu loh. Ada pola inilah yang membentuk itu. Itulah kehebatannya ya, bisa menciptakan sebuah struktur sampai ke grassroots ya. Iya, bisa. Ya, kuat banget. Dan Menurut di gue itu Gerindra yang ini harus solid. Menurut gue itu yang benar-benar harus dipelajari oleh para pengusaha, bagaimana cara mengelola organisasi yang begitu besar dengan struktur yang sampai ke merakyat begitu ya. Iya. Itu penting banget ya mungkin ya kalau buat kita di dunia bisnis. Kadang-kadang orang udah menguasain. Ya, tapi terjadi juga, Bang. Akhirnya kan terjadi. Di saat bisnis lo udah besar, lo sudah ketok tular kemana-mana, ada juga yang orang keluar bikin partai baru juga kan gitu. Ya wajar bikin lah. bisnis yang sama misalnya. Benar, jadi kompetitor. Iya, jadi kompetitor malah gitu kan, Bang. Ya terjadi juga sih. Di mana-mana memang manusia. Partai politik digaji nggak? Jadi anggota partai digaji atau kita harus keluar biaya? Kalau jadi anggota partai politik, yang pertama tidak digaji dan sebenarnya tidak keluar biaya. Tapi kalau saran gua, kalau lo mau masuk di partai, jangan berharap uang tadi. Justru kalau bisa lo yang ngeluarin duit. Iya. Gua kalau keluar uang itu banyakan keluar duitnya sih. Untuk apa? Keluar uang misalnya gini ya, misalnya. Ini kita mau bicara ini politik praktisnya atau behind-nya? Bebas. Oke, behind-nya misalnya gini. Misalnya Coach Tom nih senior gua gitu kan. Gimana caranya bisa Coach Tom seneng sama gua ajak traktir dia makan gitu. Itu salah satu hal kecil lah ya, Bang ya. Terus misalnya ada acara kita mau bikin kegiatan apa, ya kita bantu juga, kita sponsor. Kalau misalnya yang punya pengusaha yang punya duitnya berlebihan ya bisa bantu. Ya keluar duit. Nah, kecuali kalau kita mau jadi pekerjanya ya beda lagi. Kan kita mau di wilayah mana? Kalau sekelas penontonnya behind di bisnis ini pasti ya di level yang pengen ngelit kan itu, Bang ya. Betul. Pengen punya network ya. Ya bantu kegiatan. Karena dari mana dana kita? Kalau nggak ada orang-orang yang baik-baik kayak gitu yang muncul pengen bantu gitu. Partai politik dibayar negara nggak? Ya ada, tapi kan nggak sebanding nggak sebanding ya. Nggak sebanding lah. Nah itu tadi kepentingannya, kekuatan dari sebuah partai politik. Seorang pemimpin juga harus bisa merangkul berbagai macam elemen, baik itu yang punya duit sama yang punya keinginan besar. Akhirnya bersinergi jadi satu kan, Bang. Makanya gerakannya masif. Dan Gerindra sudah membuktikan 15 tahun ini dengan ulang tahun yang kemarin, dari awal partai yang mungkin belum dianggap sekarang sudah menjadi partai besar di Indonesia. Sangat kuat sekali ya. Apa yang bisa diambil pelajaran menjalankan partai politik ke dalam bisnis? Bicara dunia penggalangan dan dunia lobby itu banyak gue dapetin di dunia politik. Yang akhirnya bisa gue terapkan di dunia bisnis. Begitupun misalnya gini, Bang. Dulu itu gue awal-awal dulu, kalau Abang mungkin pernah ingat ya, gue artis dulu ya. Itu sebenarnya pola politik yang gue pakai di bisnis. Oh gitu. Iya, itu kan pola. Maksud gue gimana cara kita membangun sebuah brand yang kuat, akhirnya pecintanya pengen ketemu gitu kan. Gimana cara kita membuat sebuah ketertarikan yang gue ciptakan dalam sebuah kue. Yang di politik produknya manusia atau kebijakan atau gagasan, dan ini gue kemas dalam sebuah kue. Ini menurut gue ya, kalau gue pribadi gue dapat pembelajarannya dari gue bergaul dan gue menganalisa semua helikopter view di politik. Akhirnya dapatlah kita bisa membranding sebuah kue dulu yang pernah gue buat. Dan itu sukses tuh ya, sebulan. Ya alhamdulillah luar biasa lah itu. Animonya luar biasa. Ya memang ya menarik ya dunia penggalangan opini itu ya. Dunia branding kalau dunia bisnis. Dunia branding ya. Dan itu bisa merupakan sebetulnya bukan hanya ilmu bisnis di sana, ilmu personal branding juga. Pasti buat YouTube channel juga kan pakai juga kan, bener nggak ya? Nah itu ada pelajarannya di politik itu, atau diajarkan, atau gimana? Atau kita learning by doing? Iya, learning by doing ya, Bang ya. Sebenarnya tapi kalau pelajaran teori
kadang mungkin kurang masuk buat kita. Oh. Teori itu, tapi biasanya orang-orang yang apa namanya yang terjun di dunia politik itu akhirnya bisa sukses dengan learning by doing-nya tadi, dengan sebuah rule of thumb tetap ya. Iya, ada sebuah rule of thumb pendidikan yang mereka punya. Iya, jadi memang tuh ya kalau pemimpin seperti Pak Prabowo itu ya dia harus punya teman-teman yang nge-backup di bawah lagi, di backup lagi, itu bisa melobi seperti itu, bikin orang setia. Iya. Apa rahasianya? Kalau seandainya bisnis bisa membuat di bisnis bisa kayak begitu, kan pasti lebih besar. Oh gila. Dengan loyalitas mereka berbisnis. Bener. Itu kan luar biasa bang. Kita membentuk fundamentalnya para karyawan, gimana karyawan mencintai kita, biar mereka bisa mensupport kita dalam bisnis ini. Ya diperhatiin juga keluarga karyawan, misalnya gitu ya. Saling ada timbal balik itu kan yang akhirnya kita bisa jadi apa ya? Ya manusia itu ujung-ujungnya perut lah bang ya. Bener. Ujung-ujungnya di saat kepentingan perut dan keluarganya dipikirin kan harusnya kepentingan dia pasti dia juga akan bisa lebih ngasih ke kita. Kalau kayak leadershipnya Pak Prabowo, apa yang membuat Prabowo ini disupport oleh pengikutnya? Pak Prabowo ini orangnya loyal dan royal. Loyal dan royal. Beliau ini apa ya? Orang-orang yang kecil aja sama dia nganggap banget. Orang-orang yang kecil banget. Pak Prabowo tuh senang berbagi, Bang. Oh. Karakter orangnya tuh senang berbagi. Masa? Senang dia di saat ada orang kelihatan kasihan orang, kasih tas. Dan lumayan gitu loh, bukan yang kecil-kecil. Apa ya? Punya jiwa empati yang tinggi banget sama orang. Dan itu yang gue lihat karena akhirnya di Gerindra sendiri orang loyalnya luar biasa banget sama dia. Sangat loyal banget, luar biasa. Dia nggak hitungan. Karena perhatiannya ya. Yes. Jadi leader itu harus punya perhatian yang kuat kepada bawahannya. Ya. Mau dari sisi materi ataupun dari sisi ngerangkulnya. Wah, Pak Prabowo. Dan dia apa ya? Karena memang beliau basicnya memang tentara, Bang ya. Jadi kan tahu sebuah kepentingan di saat medan perang itu punya kepentingan yang memang bisa mengorbankan nyawa anak buahnya. Dia bisa gimana biar anak-anak buah ini mau ikutan perang sama gua. Ya kalau mungkin cuma sekedar partai politik mungkin dia jauh lebih mudah lah mungkin buat dia gitu kan Bang. Buat ngorbanin nyawa aja anak buahnya mau ikut kok. Siap ya. Ya ini ya kelebihan tentara yang mungkin yang masuk ke dalam partai politik akhirnya. Kalau kita yang orang-orang sipil karena mikirnya berapa kali kan ikutan perang nih, repot. Anak istri gimana nih? Tapi anak-anak buah Pak Prabowo pada saat itu ya memang akhirnya loyal juga kepada beliau kan. Dan ini menurut gue transformasi yang bagus banget. Seandainya memang Pak Prabowo jadi presiden besok, dia kan mau berkorban buat bangsanya emang. Gue gini Bang ya, kadang-kadang sekarang ini banyak banget Pak Prabowo orang-orang yang tetap bilang, wah Pak Prabowo misalnya mengkhianati pendukungnya dulu gini-gini nih. Gue menjadi saksi hidup pada saat itu. Banyak sekali pertimbangan yang diambil sama Pak Prabowo. Dan akhirnya beliau memutuskan untuk bergabung kepada pemerintah Jokowi Ma'ruf. Ini pertimbangan cukup berat buat beliau. Berat banget Bang. Tetapi gak mudah ya Bang ya. Maksud gue gini, mungkin kalau gue pribadi gak mampu untuk melakukan itu. Di saat Pak Prabowo ini kan sudah menjadi tokoh nasional pada saat itu. Ya sebelum Pak Jokowi ada ya. Akhirnya Pak Jokowi maju di wali kota, maju di gubernur DKI, maju akhirnya dengan support Gerindra, dengan support Pak Prabowo gitu kan. Akhirnya bisa sejajar dengan Pak Prabowo pada saat itu menjadi lawan kan. Iya. Dan akhirnya sekarang Pak Jokowi dan Pak Prabowo menjadi anak buahnya Pak Jokowi. Ini menurut gue sebuah skill yang mungkin gue pribadi nggak bakal bisa lakuin itu. Ini nurunin ego nih berat loh Bang. Orang yang tadinya di backup sama Pak Prabowo akhirnya berkompetisi, kalah, habis itu 2 kali kalah, akhirnya bergabung. Ini nggak berat, nggak gampang. Misalnya Abang punya karyawan, tiba-tiba Abang harus ngelamar atau mungkin Abang harus bergabung di perusahaan karyawan Abang. Berat itu. Berat Bang. Ya kan? Dan itu bisa dibuktikan nama beliau untuk menurunkan ego demi kepentingan yang jauh lebih besar. Karena kalau pada saat itu memang memaksakan kepecah banget. Kepentingannya jauh lebih besar dengan beliau bergabung itu. Penting banget harus. Pada saat itu gue termasuk salah satu orang yang mungkin sok tahu bilang kenapa harus bergabung. Gitu loh Bang. Iya. Kenapa harus gabung? Ternyata setelah gue telaah dan gue lebih lihat di sisi helikopter view, ini memang harus bergabung sih. Kalau nggak repot bos. Bangsa kita hancur.
Hancur. Tajam banget, tajam banget, nyawa hilang banyak pada saat itu kan kalau dipaksain hancur. Iya. Kasihan bangsa kita. Iya. Dan egonya Pak Prabowo sekali lagi dihilangin sama dia. Iya. Dia bergabung dan loyal terhadap pemimpinnya saat ini. Dan gue lihat Pak Prabowo memang etika dia luar biasa ya. Iya. Dia loyal banget loh sama Pak Jokowi. Yang Iya. notabene kalau kita Luar bicara biasa sejarah loh. kan paham ya maksudnya Iya. Bang ya. Tapi sekarang dia loyal banget loh. Sangat loyal dan dari bahasa tubuhnya pun sangat menghormati. Gue lihat. Bener. Itu Gila, etikanya memang salut asli. Gila. Ya, ada orang karpet merah Pak Prabowo nggak berani, bukannya nggak berani, dia benar-benar hormat itu tempatnya siapa. Gile, itu salut tuh, salut. Makanya Belum banyak tentu ya kita bisa gitu Bang. kita belum tentu. Jam Makanya terbang inilah tuh, jam terbang. ternyata leadership dan politik memang deket banget. Ada satu pertanyaan terakhir ya. Kira-kira 2024 itu, tapi sekarang kita nggak bisa predik siapa-siapa yang bakal ini ya, bakal maju gitu yang Bisa sih kalau prediksi pasti bisa Bang. siapa sih kira-kira? Gini, kalau gue tetap yakin di Indonesia itu tetap ada deadline-nya tuh pasti ya H-2, H-1 juga ujungnya pasti. Jadi kita mau bicarain panjang lebar di sini siapa misalnya pendampingnya Pak Prabowo atau lawannya Pak Prabowo. Iya. akan Prabowo pasti maju dong. ya harusnya maju. Harus Maju. Jadi akan menjadi diskusi warung kopi yang memang pertimbangan politik itu sangat dinamis kan, Bang. Iya, betul. Dinamis banget. Ya, mungkin coach bisa ingat pada saat terpilih Ma'ruf Amin menjadi wapres, itu hamin berapa jam gitu kan. Benar. Dari Bang Sandi Pak jadi Mahfud wapres. udah bikin jas. Ya. Itu kan menarik tuh. Ya itu dinamisnya politik kita. Di saat Bang Sandi jadi cawapres, itu juga hamin berapa jam gitu loh Bang, istilahnya kan keputusannya dibuat itu. Kalau diskusinya dari sekarang ya jadi warung kopi sebenarnya. Gitu. Tapi nggak apa-apa, biar kita rakyat juga lebih senang berdiskusi, senang berpikir, senang berlogika gitu jadi Bang. Kalau plus minus dari masing-masing kandidat ada ini nggak? Ada bayangan nggak? Misalnya Puan plus minusnya apa? Kalau maju Pak Ganjar. Kalau gue Pak Prabowo aja gue udah Pak Prabowo. Prabowo. Ya kalau Prabowo maju apa plus minusnya atau plusnya lah? Kalau sisi apa namanya dari sisi orang terdekat kan? Ya tadi gue bilang Bang, Pak Prabowo tahu cara bersikap. Ya. Dia nggak segan-segan di saat sudah menjadi lawan dia akan lawan dengan habis. Kalau soal kematangan ya? Iya, matang banget. Soal kematangan ya? Dibanding ini 1, 2, 3, 4 siapa? Nggak ada yang ngalahin. Jauh ya? Nggak ada yang ngalahin. Jauh gitu ya? Jauh. Bumi sama langit ya? Jauh. Tapi di sinilah tugas kita ya kadernya Pak Prabowo, kader Gerindra yang bisa bertransformasi, bisa menyampaikan apa yang kita tahu tentang Bapak gitu kan. Misalnya lu nggak segitu, nggak itu ya lu nggak itu lu tahu. Ini gini gila bos. Jauh ya. Ini jauh. Keren, barang keren Pak Prabowo ini. Manusia keren banget. Istilahnya kalau bicara presiden dia udah dekat dengan pemerintah, sudah berada di dalam. Sekarang udah istilahnya mungkin dulu kalah bisa jadi dulu nggak siap, benar nggak ya? Iya. Sekarang udah lebih dari siap, tapi dari usia gimana? Ya usia memang masih oke lah ya. Udah. Joe Biden aja. Oke, dia masih muter-muter, masih kuat. Sehat. Bang, pengalamannya gila Bang. Dia di tentara kayak gimana, terus jadi pun mantu presiden dan juga paham akhirnya dunia konflik. Dunia kayak gimana gitu Bang. Terus sampai sekarang. Ya, istilah kalau menurut gua nggak ada yang punya di Indonesia ini pengalaman kayak gitu. Benar. Untuk calon pemimpin nggak ada. Ya sementara kalau mau fair harus kita akuin itu. Kalau dari Bu Mega ya level Bu Meganya gitu ya. Tapi Bu Mega juga begitu Bang, kuat juga. Iya kan? Kalau pemimpinannya kuat juga. Dia punya punya juga pengalaman yang luar biasa. Ya, tapi Pak Prabowo punya kelebihan dia pernah memimpin sebuah pasukan yang ngorbanin nyawa lah ya. Kira-kira itu mungkin sebuah kelebihan yang jauh lebih menarik buat gua pribadi. Keren. Bang, thank you banget hari ini. Thank you banget Coach sudah hadir. Gue bangga loh diundang ke sini loh. Gue yang bangga. Gue macan seorang nih, coach. Bisa nggak ya gue undang coach ya? Idola. Minta dia nih. Mau nggak ya? Mudah-mudahan mau deh ngomongin sesuatu yang berbau bicara masa depan. Karena menurut gue tadi tuh pelajaran tentang politik
bukan hanya soal berpolitiknya, tetapi bagaimana cara bisa merangkul, bisa merendahkan diri, merendahkan hati ya, bisa melobi. Itu dahsyat. Apalagi ketemu dengan tokoh-tokoh yang memang gila, energinya juga dahsyat ya. Menarik banget Bang. Ada pesan apa buat anak-anak muda nih yang saat ini sedang skeptis dengan politik Indonesia? Ya nggak apa-apa juga skeptis ya sebenarnya. Ya mungkin kita juga yang salah dalam kita menjaga sistem demokrasi kita ini gitu kan. Tapi gue akan coba terus berjuang gitu Bang, dengan cara gue sendiri. Ini disclaimer gue pribadi ya, gue pribadi bukan ini bicara. Gue akan terus berjuang untuk bisa mengembalikan sistem yang lebih tepat dan lebih cocok buat Indonesia. Karena jangan terus-terusan kita terjebak sama diskusi hilir tanpa kita harus membenahi hulunya. Itu penting banget. Kalau misalnya kita mau bergabung dengan partai tertentu atau menjadi simpatisan, itu memungkinkan ya? Ya gampang lah Bang. Semua orang partai justru senang ada orang bergabung ya kan, senang bergabung. Jadi ikut kegiatan gitu ya. Tapi jangan tiba-tiba ya lo berharap dengan baru bergabung udah mau menjadi elit di situ, ya nggak mungkin juga. Di semua dunia kan pasti ada prosesnya pasti kan. Ada prosesnya. Untuk jadi elit kayak gimana caranya. Di dunia bisnis pun begitu, di dunia politik pun begitu, dunia kerja juga begitu. Ada di Mapras dulu nggak? Ya pasti ada. Pasti ada. Di ospek dulu. Yang kaget dengan begitu ya. Gitu ya gitu kan. Pasti ada. Kayak misal dulu gue di Golkar kan ini berbeda. Pola ada yang berbedanya dengan gue di Gerindra. Di Golkar tuh faksi kan banyak. Banyak faksi kan Bang. Banyak simpul-simpul besar di situ ya kan. Kalau di Gerindra satu doang faksinya. Makanya di Gerindra itu lebih mudah ketok tular sebuah kebijakan. Karena kalau Pak Prabowo udah bilang begini, oke, jalan ikut semua. Kalau di Golkar kan ada, kayak gini, sih ntar dulu, banyak ininya Bang, banyak ininya Bang, lika-likunya gitu loh. Tapi gue ngerasa, ya alhamdulillah gue jadi lebih lengkap menguasai atau memahami pola itu sampai detik ini, dan gue masih pengen terus belajar terus. Mudah-mudahan Coach Tom juga bisa ngebagi ilmunya di Macan Idealis nanti, gimana cara gue mengkritik gue gitu kan. Kalau lu kurang gini, kalau lu harusnya jangan begini. Asik. Karena gue jujur Bang ya, gue benci dipuji. Menurut gue, karena gue udah beberapa kali udah cukup lumayan lah ya Bang ya di politik, orang muji ini dengan ini men. Iya. Nggak kelihatan kamera kan? Nggak kelihatan. Dikit. Menurut gue orang muji ini ngejatuhin, bukan untuk membangun. Siap. Gue pengen dikritik sebenarnya. Asik. Macan Idealis. Apalagi yang kritik Coach Tom loh, bangga loh gue kalau bukan dikritik beliau. Inilah perbedaannya orang yang dewasa dengan orang yang belum dewasa ya. Bener gak ya? Belum dewasa Bang. Kalau enak kita dianggap anak-anak Bang, enak dianggap anak muda. Iya. Jadi kalau nongkrong ntar Coach Tom yang bayar gitu loh. Asik. Siap. Enaknya dianggap adik kan gitu siap, kan. Kalau kita dianggap yang dewasa kita yang bayar. Mantap. Gitu Bang. Bang, thank you banget. Hari ini sudah hadir. Teman-teman, belajar apa hari ini? Jangan lupa di komen pelajaran yang diambil hari ini apa. Saya Tom MC Ifle. Salam pencerahan. Hanya di Top Coach Indonesia.